15:16 dikatakan demikian. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkannya. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Doa orang benar. Mulai menaikkanlah doa di dalam ketulusan dan dengan iman. Yang ketiga, dengan berdoa menyadarkan kita bahwa kita terbatas. Ayat 9. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat sesuatu berbeda. Ketika malaikat menuntun Petrus keluar, tatkala rantai itu telah lepas, dia berjalan. Dia pikir dia ini, karena tidak masuk akal dia. Nanti setelah sampai di luar dia sadar ternyata apa yang dialami sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Maka dengan berdoa menyadarkan kita bahwa kita ini terbatas, kita tidak mampu, kita tidak kuat, kita tidak berdaya. Maka dengan kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan untuk memberkati, menolong, memberikan jalan keluar di dalam kehidupan, khususnya di tengah-tengah pergumulan yang kita ada. Maka Bapak Ibu Saudara, tiap-tiap keluar dari tengah-tengah jemaat, jadikan renungan besok doa saya. Ada doa besar. Ajar anak-anak untuk berdoa sejak kecil. Betapa indahnya tiap-tiap keluarga dalam menghadapi pergumulan, suami istri, anak-anak berdoa kepada Tuhan. Banyak hal yang sudah kita pahami, sepertinya tidak ada solusi, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perhatikan di sini. Petrus dirantai, berarti rantai dikawal, dijaga ketat. Tetapi doa yang dinaikkan oleh orang yang beriman, maka Allah bekerja menyatakan kuasanya dengan mengutus malaikat untuk menuntun Petrus keluar dari penjara. Bayangkan rantai bisa runtuh ya, bisa putus, kan tidak masuk akal. Disinilah kita melihat kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bersama Tuhan, bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan. Kita dapat berkata, badai pasti berlalu. Amin. Karena kenaikan doa kepada Tuhan. Secara pribadi anak-anak muda, jangan kalau diputusin pacar sudah pusing tujuh keliling. Seandainya bumi terbelah, aku tenggelam. Nah, tidak tahu, ya kan? Tapi orang yang beriman dan percaya sepenuhnya akan kuasa Tuhan, dia akan mengatakan, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Tidak gampang putus asa. Saya mendengar bahwa lalu saya bertanya, katakan begini, itu raja banyak orang bunuh diri. Pernah juga di Kubang anak-anak muda dan usia muda di bawah. Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka tidak sungguh-sungguh berrelasi dengan Tuhan. Tuhan Yesus menghadapi pergumulan untuk menghadapi sakit, dia berdoa bukan? Dia berdoa di tangan Getsemani sampai keringatnya seperti tetesan darah. Karena dia takut secara manusia. Tapi dia berdoa sungguh-sungguh kepada Bapaknya, Bapa kalau boleh jangan dulu. Tapi bukan kehendak. Nah kita yang terbatas ini kadang-kadang tidak mau berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hanya waktu kita berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan berdoa untuk menyadarkan kita bahwa kita ini terbatas, kita tidak kuat. Oleh karena itu, marilah kita membangun relasi kita yang indah dalam keluarga dan juga di tengah-tengah jemaat. Ada persekutuan doa jemaat, berdoa bersama. Sebagaimana jemaat yang ada di antara ini, ketika mereka mendengar Petrus tertinggal, mereka
tapi karena kuasa Tuhan dinyatakan, maka Tuhan nyatakan bisa rantai. Mungkin kita tidak dirantai seperti Petrus, tapi banyak pergumulan yang membelenggu kita seperti yang tidak ada lagi jalan keluar. Maju kena, mundur kena, mau bikin apa lagi? Tapi jangan lupa, masih ada satu jalan, itu ke atas. Relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan itu? Di mana saja? Ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia mendengar. Makanya dalam Mazmur 121 saya dikatakan, penjaga Dia terdengar. Penjaga Israel tidak tertipu. Kita ngorok, Dia tidak tipu. Dia memperhatikan, Dia peduli, Dia setia kepada anak-anaknya yang setia bersama kepadanya di tengah-tengah kondisi yang sulit sekali. Inilah yang dilakukan oleh jemaat. Mereka berdoa dan berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongannya supaya Petrus bebas. Dan hal itu telah dinyatakan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita banyak hal yang sering kali membelenggu kita tidak berdaya. Ketika kami di Toraja, kemarin waktu ngomong-ngomong dengan desa, saya berpikir saya sudah berdoa kalau boleh orang itu dicepat dimakamkan. Tapi ketika kita berbicara, saya 10 bersaudara, 9 orang tidak setuju kalau dipercepat. Tunggu tahun depan, ya, kalah suara. Mereka bilang begini, kami ingin supaya anak-anak kami juga ikut, paling tidak karena kalau tidak ada orang tua, nanti masing-masing pulang sendiri-sendiri. Inilah momen terakhir kita bisa bertemu. Saudara-saudara semua, kalau bisa anak-anak kami, ya, saya sebagai pendeta tidak bisa paksa, tidak bisa. Saya harus dulu. Akan terjadi keributan, masalah. Kita cari solusi. Dan saya yakin itulah jawaban Tuhan. Saya sudah berdoa, Tuhan tolong kalau bisa dicapai. Tapi ternyata belum. Terus siapa yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Ketergantungan kepada Tuhan. Itu sangat penting. Menyadari bahwa kita tidak kuat, kita tidak berdaya, tapi Tuhan sanggup berkata. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita perhatikan di ayat 11 sampai 19. Saya baca 11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikat dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan oleh Yahudi. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Disebut di situ banyak orang berkumpul berdoa, masih berdoa. Dan ketika mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk pintu. Dia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena kiranya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus akan di depan pintu. Saking senangnya. Dia tahu suara Petrus, tapi dia saking senangnya dia lakukan dan ingin beritahu kepada persekutuan doa pada waktu itu. Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan mendengarkan teriak mereka minta tolong. Ada persekutuan doa di sini. Maka kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk para misionaris. Ketika kami ada doa di sini kata beberapa misionaris di India dan